Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yaumail Banali. Kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dan gaya kepemimpinan pendidikan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju pada topik pembahasan kita pertama, yaitu konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Pengertian kepemimpinan di dalam suatu organisasi merupakan sosok seorang pemimpin yang sangat berperan dalam mempengaruhi kinerja, kualitas, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi tersebut. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh. Dengan kata lain, para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Fungsi kepemimpinan. Pada umumnya fungsi kepemimpinan adalah mengusahakan agar kelompok yang dipimpinnya dapat mewujudkan tujuan dengan baik melalui kerjasama yang produktif dalam segala situasi. Menurut Sondang SP Siagian 1999, fungsi-fungsi kepemimpinan meliputi pimpinan sebagai penentu arah setiap organisasi dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu. Pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi kebijaksanaan dalam kegiatan organisasi perlu akan pengetahuan tentang itu. Pimpinan sebagai komunikator yang efektif pemeliharaan hubungan baik dengan luar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi. Pimpinan sebagai mediator dalam kehidupan organisasi. Selalu ada saja situasi konflik yang harus dibatasi baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Pimpinan sebagai integrator, adanya pembagian tugas, sistem alokasi, daya, dana, dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dalam dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keefektifan kepemimpinan dapat disoroti dari segi penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki, yaitu sebagai penentu arah yang hendak ditempuh melalui proses pengambilan keputusan, sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam usaha pemeliharaan hubungan dengan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan di luar organisasi, sebagai komunikator yang efektif, sebagai mediator yang rasional, objektif, dan netral, serta sebagai integrator. Dengan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut, seorang pimpinan dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi bawahnya. Prinsip-prinsip kepemimpinan. 1. Prinsip pelayanan. Prinsip pelayanan berarti bahwa kepemimpinan sekolah harus menerapkan unsur-unsur pelayanan dalam kegiatan operasional di sekolahnya. Unsur pelayanan dititik beratkan pada diri pemimpin pendidikan atau kepala sekolah yang difokuskan pada kepentingan dan perkembangan peserta didik dan para guru agar dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Kedua itu prinsip persuasi. Prinsip persuasi menekankan agar dalam menjalankan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan memperhatikan dan mempertimbangkan situasi kondisi setempat demi keberhasilan kepemimpinan pendidikan atau program pendidikan yang sedang dan akan dilaksanakan. Ketiga itu prinsip bimbingan. Prinsip bimbingan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kepemimpinannya, pemimpin pendidikan hendaknya membimbing peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perkembangan peserta didik di lembaga yang ada di wilayah pembinaannya. Keempat yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat ekonomis. Pada dasarnya prinsip ini menekankan pada pengolahan daya guna yang maksimal dalam melaksanakan kepemimpinannya yang berkaitan dengan dana, waktu, tenaga, dan pikiran.
Kelima yaitu prinsip berkesinambungan. Prinsip berkesinambungan adalah prinsip yang bertujuan agar kepemimpinan pendidikan ini tidak hanya diterapkan pada satu wilayah, satu waktu saja, tetapi perlu secara terus-menerus selama mereka berada di sekolah atau menjabat di sekolah tersebut. Topik kita yang kedua yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah. Ada beberapa gaya dalam yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, diantaranya yaitu gaya kepemimpinan sekolah yang otokratis. Gaya kepemimpinan otokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang hanya menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan, di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pimpinan. Ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegasi atau delegasi. Gaya kepemimpinan delegatif merupakan ciri-ciri yaitu pemimpin akan jarang dalam memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahnya, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif tersendiri. Selanjutnya gaya kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijaksanaan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Banyak orang seringkali selalu melihat dari satu sisi, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Selanjutnya gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka sangat sopan, sangat hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari para bawahannya, juga sabar, murah hati, segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Selanjutnya gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan, sikapnya sangat konservatif, serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil resiko dan mereka cenderung akan mencari aman. Gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya kepemimpinan asertif atau assertive. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Selanjutnya gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ialah a leadership contingency theory that focus on followers' readiness or maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda
tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Terakhir yaitu gaya kepemimpinan.